Anin. Asteris. Gimana kalau dengan Pratama? Sontak kecemburuan Valen meningkat. Mengingat nama itu. Jangan-jangan nama itu pernah singgah di hati istrinya seperti kata Pratama kemarin. Benar saja, ekspresi wajah Anin berubah. Valen jadi curiga. Apa benar Anin pernah suka sama Tama? Kak Tama. Tahu dari mana Mas Valen sama Kak Tama? Tanya Anin dengan nada menyelidik. Apa kamu pernah berpacaran dengan Tama-Tama itu? Tanya Valen balik tanpa menjawab pertanyaan Anin. Anin memutar bola matanya dengan kesal karena pertanyaannya berbuah pertanyaan. Lalu Anin dia menjawab dengan ketus. Mas, kamu kan tahu sendiri kalau sejak dahulu memang aku tidak pernah pacaran dengan siapapun. Bahkan aku tidak pernah menyukai laki-laki dan memiliki debaran pada saat aku berhadapan laki-laki. Kamu itu laki-laki pertama yang mengambil semua yang pertama dariku. Ya cinta, ya first kiss dan juga keperawananku. Anindya sedikit kecewa kepada suaminya itu. Anindya menganggap bahwa suaminya tidak mempercayai dirinya padahal bagi Anindya suaminya lah yang nomor satu. Bukan begitu soalnya rumor mengatakan. Apa kamu lebih percaya dengan rumor yang ada di luar daripada percaya kepadaku? Sirat mata penuh kekecewaan dari Anindya membuat Valen merasa bersalah. Anindya yang tidak tahu menahu apa yang sedang terjadi dan kenapa suaminya tiba-tiba menyinggung masalah Pratama laki-laki yang pernah tinggal dekat rumahnya itu. Maaf, aku tidak bermaksud begitu, sayang. Aku hanya ingin kita jujur tentang masa lalu kita. Aku hanya cemburu dengan masa lalu kamu. Di mana ada laki-laki lain yang pernah dekat dan menyukai kamu. Valen mengatakan apa yang ada di dalam isi hatinya itu dengan terbata-bata. Di satu sisi dirinya tidak suka ada laki-laki lain yang menyukai istrinya dan di sisi lain dia juga merasa bersalah ketika wajah Anindya penuh dengan kekecewaan saat Anindya menganggap bahwa Valen itu tidak mempercayai dirinya. Siapa yang menyukai aku? Kak Tama. Potong Anindya terkejut. Matanya bahkan sampai membulat karena saking terkejutnya. Valen tambah bingung dengan reaksi yang ditunjukkan oleh Anindya. Melihat kesalah tingkahan Valen, Anindya menjadi gusar. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Dan apa kaitannya Valen dengan Pratama? Sekarang Mas ceritakan secara jujur kepada Anin sebetulnya apa yang sedang terjadi. Kenapa tiba-tiba Mas Valen tidak ada hujan tidak ada angin menyinggung masalah Kak Tama? Tanya Anindya dengan tatapan menyelidik. Nah lo. Rasain tuh Valen, gara-gara kamu menyinggung-nyinggung satu nama. Malah sekarang kamu harus menceritakan apa yang sedang terjadi kemarin. Padahal kejadian kemarin sudah ditutup-tutupi dengan sempurna dan hanya diceritakan secara kulitnya saja, malah sekarang Valen harus menceritakannya secara detail karena ini menyangkut masalah laki-laki yang bernama Pratama terkait erat dengan Tere, sepupu dari Anindya. Pada akhirnya Valen harus menceritakan secara detail tentang apa yang kemarin terjadi saat Anindya tidak sadarkan diri dan Valen juga mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Kak Tama saat memprovokasi dirinya. Anin menjadi kesal dengan Kak Tama karena sudah membohongi suaminya yang pencemburu ini. Aku gak pernah mencintai siapapun kecuali suamiku yang pencemburu ini. Jadi kamu tidak perlu cemas karena istrimu ini sudah kebal terhadap rayuan laki-laki lain. Kata Anindya dengan jumawa. Membuat Valen tertawa kesal dengan tingkah Anindya yang menggemaskan. Asteris. Mengingat kehamilan Anindya maka Valen harus segera melakukan perombakan baru. Dia harus segera membuat Anindya tidak bekerja sama sekali. Ia sangat takut kalau Anindya kenapa-kenapa mengingat kehamilannya ini sangat rentan apalagi dia mengandung bayi kembar.
Apakah Valen bekerja sama dengan Revan langsung mengadakan perombakan di mahkota Horeca Group? Untuk itu Valen mengundang semua pemegang saham dan juga penanam modal, agar bisa melakukan rapat gabungan kembali. Tujuannya hanya satu, dia ingin supaya Anindya bukan lagi sebagai CEO di mahkota Horeca Group. Rencananya dia akan menjadikan Aldi sebagai CEO bayangan untuk menguasai mahkota Horeca Group. Dan pagi ini adalah saat di mana rapat gabungan itu akan terjadi. Valen sengaja melakukannya di saat Anindya belum keluar dari rumah sakit. Dia tahu kalau sampai Anindya sudah keluar dari rumah sakit, pasti Anindya kepingin banget balik untuk bekerja di mahkota Horeca Group. Kemungkinan Valen akan menjadikan Anindya sebagai presiden direktur sekaligus owner. Karena ia akan menyerahkan saham terbesar yang dia miliki kepada Anindya. Dan presidir kerjanya hanya memantau kinerja semua bawahannya. Sedangkan CEO biar dipegang Aldi yang mengurus harian perusahaan. Sayang, Mas akan ke kantor dulu. Jangan nakal dan tetap di dalam kamar sampai Mas kembali. Pesan Valen dengan nada lembut kepada Anindya. Anin hanya bisa mengangguk saja saat Valen meminta izin pada dirinya untuk berangkat ke kantor pagi itu. Memang semua kegiatan Valen berpusat di rumah sakit sementara Anindya ada di rumah sakit. Iya Mas. Tunggu Mas balik dulu kalau kamu mau ke taman. Peringat Valen lagi. Iya Mas. Anin pun mengangguk patuh saat Valen mengatakan peringatannya lagi. Dan Valen pun puas dengan jawaban Anindya. Lalu ia mengecup kening istrinya itu dan segera berangkat ke kantor. Sampainya Valen di kantor, dia langsung masuk ke ruangan meeting di mana rapat pemegang saham dan juga investor di mahkota Horeca dihelat. Dia bahkan sudah melihat keluarga dari istrinya, om tante dari Anindya, dan juga para pemegang saham serta para investor di mahkota Horeca. Papa dan Mama Amin langsung saja terkejut karena melihat Valen yang bertingkah berbeda daripada biasanya. Di dalam pemikiran orang tua Anindya, Valen itu adalah menantu yang miskin dan hanya menjadi lintah bagi Anindya. Tapi melihat bahwa semua orang yang ada di dalam ruangan itu mengangguk hormat kepada menantunya, Papa dan Mama Ani menjadi terkejut. Baik, kita mulai saja rapat pada pagi hari ini, kata Revan membuka rapat pagi itu. Revan mengutarakan keinginan Valen untuk memberikan semua saham yang dimilikinya kepada Anindya sebagai istrinya. Dia juga menginginkan bahwa Anindya menjadi presiden direktur di mahkota Horeca Group, dan menjadikan Aldi mantan asisten Kak Arka sebagai CEO yang baru. Orang tua Anin yang mendengar hal itu menjadi kaget. Mereka tidak menyangka bahwa menantu yang tidak berguna dan yang biasanya dihina oleh mereka itu ternyata adalah orang kaya yang memiliki saham terbesar di mahkota Horeca. Mereka menoleh ke kanan dan ke kiri, berharap ada orang lain lagi yang sama terkejutnya dengan mereka. Tapi kenyataan menamparkan mereka berdua ketika melihat Dewa dan Ana pun tunduk di bawah kaki Valen menantunya itu. Karena duduknya berdampingan dengan Dewa, Eka langsung menanyakan keingintahuannya kepada Dewa. Wah, kamu tidak kaget mendengar Valen itu adalah orang kaya yang memiliki saham besar di mahkota Horeca? Bisiknya lirih. Tapi Dewa mendengar setiap ucapan dari kakaknya itu dan langsung menanggapinya dengan segera. Sudah tahu. Bahkan aku juga sudah tahu kalau menantumu itu adalah pewaris tunggal dari Weston Group. Jelas Dewa dengan suara lirih juga. Tapi perkataan Dewa itu membuatnya sangat terkejut, sehingga dia berteriak, "Apa?" Dan kemudian Eka pingsan di tempat karena jantungnya tidak kuat menerima kabar yang begitu mengejutkan sehingga membuat rapat pemegang saham itu kacau karena mertua Valen. Jangan lupa untuk terus dukung Thor dengan like dan vote, serta gift yang banyak.
Sesuai janji hari ini Thor akan up 2 episode ya. Tapi kalian para readers juga jangan lupa pencet like dan vote serta kasih gift yang banyak. Gratis kok. Ditunggu terus dukungan dan cintanya ya. Sweet comment juga dinantikan. Happy reading yo. Asteris asteris asteris. Kehebohan akibat pingsannya mertua Valen berdampak pada bubarnya rapat pada pagi itu. Orang pada heboh karena ada orang yang pingsan. Revan langsung menghandle kekacauan yang ada. Valen jadi tidak mengerti kenapa mertuanya jadi pingsan. Apa belum makan? Apa ada sesuatu yang lain? Ia langsung mendekati mertuanya dan Paman Anin langsung berkata, "Maaf, Nak. Tadi Om bilang sama mertua laki-lakimu kalau kamu itu anak Tuan Willy. Terus kemudian mertua kamu jadi pingsan seperti ini." Valen mengernyitkan keningnya tanda dirinya tidak mengerti mengapa mertuanya malah pingsan setelah mendengar kalau dirinya anak Tuan Willy. Tapi karena dirinya juga tidak terlalu respek dengan mertuanya, jadi ia hanya membiarkan saja. Dan meminta para pengawalnya untuk mengangkat tubuh mertuanya dan membawanya ke rumah sakit. Sedangkan mama mertuanya masih nangis-nangis belum ngerti apa yang terjadi. Karena ia tadi tidak mendengar apa yang dikatakan Dewa kepada Eka. Demi Anin, Valen turut mengikuti papa mertuanya ke rumah sakit. Sedangkan mama mertuanya hanya diam dan menangis takut kalau suaminya meninggal. Karena emang suaminya itu memiliki riwayat penyakit jantung. Sesampainya di rumah sakit, yaitu rumah sakit yang sama dengan rumah sakit yang dipakai Anindya, Valen langsung memerintahkan pihak rumah sakit agar segera menangani papa mertuanya itu dan apabila sudah selesai menangani papa mertuanya di UGD, Valen juga memesan ruangan VIP yang berdekatan dengan milik Anindya. Setelah ditangani di UGD ternyata papa mertua sekedar terkejut saja tapi karena memang jantungnya bermasalah sehingga ketika mendengar kabar yang cukup mengejutkan dirinya menjadi disok. Karena dinggap sudah melewati masa kritisnya dan sudah tidak berbahaya pasien langsung dibawa ke ruangan rawat inap yang dituju. Di sana Valen juga turut mengikuti perkembangan papa mertuanya itu. Ini bukan karena Valen sebagai menantu yang berbakti tetapi lebih karena dia sudah berjanji kepada Anindya untuk tidak mengusik orang tuanya itu. Saat Valen memasuki ruang rawat inap VIP di mana papa mertuanya ada, ternyata papa mertuanya itu sudah sadar. Eka langsung saja bangun dan duduk. Ini membuat istrinya juga kaget karena tiba-tiba suaminya itu tuh seperti ketakutan saat melihat Valen masuk ke dalam ruangan rawat inap itu. "Ada apa sih, Pak?" tanya mama mertua Valen kepada suaminya. Suaminya tergagap dan menunjuk Valen dengan wajah ketakutan yang kentara. Ini membuat istrinya dan Valen bingung juga. Yang lebih mengejutkan lagi Eka langsung mencabut kabel infusnya dan sujud di hadapan Valen menantunya itu. Eka bahkan tidak menghiraukan teriakan-teriakan dari istrinya yang menyuruhnya untuk tetap tinggal di atas ranjang tempat tidurnya. Bagi Eka yang penting adalah mendapatkan pengampunan langsung dari Valen sebagai menantunya yang sering dia sia-siakan itu. Valen terkejut dengan apa yang dilakukan oleh papa mertuanya itu. Dia juga tidak mengerti mengapa wajah papanya ini begitu ketakutan padahal setahunnya Dewa hanya memberitahukan identitas dirinya sebagai pewaris tunggal dari Weston Group. Apa istimewanya itu? Maaf, kata Eka dengan terbata dan gagap. Dadanya sakit saat ia melakukan hal itu. Nafasnya tersengal-sengal. Dia baru saja mendapatkan serangan jantung. Seharusnya ia tidak melakukan hal yang ekstrim macam ini. Valen langsung mengangkat mertuanya dan tidak menghiraukan perkataan papa mertuanya itu.
Para ajudan yang mengikuti Valen juga membantu tuannya untuk menaikkan kembali pasien dan memanggilkan dokter sesegera mungkin agar papa mertua tuannya itu bisa segera diperiksa. Dokter merasa kesal karena ketelediran pasien. Masih sakit tapi susah melakukan aktivitas yang dilarang. Bahkan sudah berani mencabut selang infus yang dipasang oleh dokter UGD. Valen juga tidak enak dengan dokter karena penyebab dari semuanya itu adalah dirinya. Tapi dia hanya diam saja melihat papa mertuanya kembali dipasang infus dan alat-alat lainnya untuk mendukung kemajuan kesehatan dari papa mertuanya itu. Valen juga belum memberitahu kepada istrinya tentang kondisi papa mertuanya. Tuan, lebih baik pasien dijaga agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas berat terlebih dahulu karena kondisinya masih lemah. Jelas sang dokter dengan nada datar. Valen hanya mengangguk-anggukan kepalanya dengan tenang sampai akhirnya dokter dan beberapa perawat langsung keluar dari ruangan. Mama mertua Valen masih saja menangis takut kalau papa Anindya kenapa-kenapa. Dia cukup heran dengan papanya yang tiba-tiba bersujud di hadapan menantunya yang sering dihinanya itu. Memangnya papa punya salah apa sama kamu? Kok dia sampai sujud-sujud kayak gitu? Tanya mama mertuanya dengan mata yang masih sembab dan wajah penuh air mata. Gak tahu ma, sahut Valen singkat. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Ajudan Valen langsung keluar untuk mengetahui siapa yang menjadi tamu di situ. Sedangkan Valen sibuk memberitahu Anin tentang kejadian papanya, tanpa melebih-lebihkan. Dan Anin seperti biasa ingin menemui papanya, tapi Valen belum mengizinkan. Apalagi papa mertuanya itu langsung tidur karena disuntik obat bius agar dia bisa beristirahat. Valen menganjurkan agar agak sorean aja menjenguk papanya. Sekalian Anin akan pulang karena dokter sudah mengizinkan Anin untuk pulang. Nak Valen, sapa Dewa. Sedangkan Ana hanya mengangguk sopan. Oh, mau menjenguk papa? Tanya Valen basa-basi. Iya, saya akan keluar dulu menemui Anindya. Takut kalau dicemas berlebih sangat berpengaruh dengan kandungannya. Kata Valen dengan santai. Dia lalu bergegas keluar dari ruang rawat inap milik Papa Anin dan langsung masuk ke ruangan di mana Anindya dirawat. Sedang Dewa langsung dicecar oleh kakak iparnya. Apa yang sebenarnya dikatakan Dewa kepada kakaknya itu sehingga membuat Eka menjadi pingsan dan kumat penyakit jantungnya. Lalu Dewa menceritakan secara detail apa yang sudah dia katakan kepada kakaknya itu. Informasi dari peristiwa itu membuat sang kakak ipar juga menjadi terkejut. Baru dia sadar bahwa suaminya itu tadi sebenarnya mau meminta maaf tentang apa yang sudah dia lakukan dulu karena ternyata kenyataan yang sebenarnya menamparkan mereka adalah bahwa menantunya yang sering mereka injak-injak yang sering mereka menghina itu adalah seorang yang kekayaannya bahkan lebih besar dan lebih tinggi daripada keluarga Bagaskara. Sementara di kamar Anin, Valen melihat bahwa istrinya sudah manyun berat. Anindya kesal karena Valen tidak mengizinkan dirinya menemui papa yang sedang dirawat juga di kamar yang berdekatan dengan dirinya. Sayang, gak usah dimonyong-monyongkan gitu bibirnya. Entar kalau dicipok baru tahu rasa. Canda Valen dengan ringan. Berusaha membuat Anin kembali riang. Tapi Anin membuang wajahnya ke tempat lain. Sehingga Valen tambah gemas. Dia menubruk istrinya, memeluk tubuhnya dan menciumnya dengan gemas. Membuat Anin jadi kegelian. Akhirnya kemarahannya runtuh hanya karena tingkah gaje suaminya. Ada kabar baik sayang. Apa? Katanya dengan nada manja. Mereka masih berpelukan di atas ranjang milik Anin. Sore ini kamu sudah boleh pulang dari rumah sakit. Kata Valen sambil mengecupi pipi istrinya yang cubi-cubi menggoda. Asik. Kata Anin sambil bersorak.
Dia sudah bosan di kamar ini terus. Senengnya yang mau pulang. Sindir Valen sambil mencubit hidung mancung istrinya. Bosan tahu. Udah pingin masuk kerja. Kata Anin bahagia. Ada kabar buruknya. Apaan? Kamu dipecat dari mahkota Horeca. Kata Valen dengan santai. Pasti ini kerjaan kamu. Teriak Anin kesal. Naik jabatan kok. Hahaha, jadi owner sekaligus pengawas aja. Kamu gak perlu ngantor. CEO diganti Aldi. Jadi biar Aldi yang akan laporan sama kamu. Kata Valen sambil memeluk istrinya yang menepis kehadirannya. Mas, tapi nanti aku bosan. Keluh Anin manja. Anin sadar di kehamilannya yang sudah masuk bulan yang kedua. Dirinya mudah merasa lelah dan inginnya cuman tidur. Tapi kadang kalau tidur mulu juga bosan. Bikin bingung nih moodnya. Melayani aku aja. Aku gak bakalan bosan kok. Goda Valen sambil mengeratkan pelukannya. Anin memutar bola matanya dengan kesal. Sedang suaminya hanya tertawa melihat tingkah istrinya yang lucu.